Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 sebab mantan ingin segera kembali kepadamu setelah dia mengkhianatimu. Ya. Jadi ketika mantan mengkhianati kita, apa yang dia inginkan dan apa yang dia harapkan? Dia berharap dan bermimpi untuk bisa menemukan kebahagiaan yang lebih dari apa yang pernah kita berikan. Padahal ketika orang mengkhianati, memilih bersama seseorang yang orang itu sudah tahu bahwa mantan sebenarnya sudah bersama kita, dan dia meneruskan untuk memiliki mantan, maka mantan akan menemukan kekecewaan. Ya, jadi bukan menemukan kebahagiaan, tetapi justru akan mendapatkan dan menemukan kekecewaan saja. Nah, jadi ada 2 sebab yang membuat dia sangat ingin untuk segera kembali bersama kita. Yang pertama, ketika dia bersama orang ketiga, dikhianati juga, dikecewakan berkali-kali. Mungkin bisa jadi setelah dengan orang ketiga, mantan mencari orang lain lagi, dan dia akan dikecewakan lagi, dikhianati lagi. Jadi orang yang khianat itu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Yang dia temukan dari satu pengkhianatan ke pengkhianatan selanjutnya hanya kekecewaan dan kekecewaan. Kenapa demikian? Karena tadi orang yang memilih untuk menerima cinta dari seseorang yang sudah bersama orang lain, itu apa yang ada dalam orientasi pikirannya? Dia hanya mencari kesenangan sesaat, mencari kenikmatan yang bisa dia lihat. Di dalam hatinya tidak pernah ada kata kesetiaan. Artinya apa? Artinya besok ketika dia menemukan atau melihat ada seseorang lagi yang jauh lebih menarik, jauh lebih menggoda daripada mantan, karena di dalam hati dan pikirannya tidak pernah ada kata kesetiaan, maka mudah saja bagi dia untuk meninggalkan mantan, untuk mencari kenikmatan baru yang bisa dia lihat, atau kenikmatan sesaat tadi. Nah, itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan mantan. Karena itu karena berkhianat, apalagi kepada suami, kepada istri, itu tidak ada nilai kebaikan, kebahagiaan apapun yang akan didapatkan oleh seseorang. Karena itu kita diperintahkan untuk selalu menjadi orang yang amanah, dan juga agar kita jangan sampai menjadi orang yang khianat. Maka di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-27 kita diajarkan, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Ya, jadi ketika seseorang berkhianat, maka dia tidak akan menemukan kebahagiaan apapun di dalam pengkhianatan yang dia lakukan. Ketika mantan berkhianat, maka dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan yang dia cari selama ini. Kemudian yang kedua nih, tapi sebelum kita bahas yang kedua, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Jadi yang rajin ya, nge-like, share, kemudian komen ya, akan saya doakan terus-menerus di dalam doa-doa saya agar mereka segera mendapatkan jalan agar bisa kembali bersama-sama dengan mantan yang dia cintai. Jadi yang komen itu kan akunnya biasanya ada namanya ya. Jadi mendoakannya lebih enak, lebih mudah ya, menyebut namanya. Walaupun komen belum bisa saya jawab satu-satu karena masih ada gangguan penglihatan nih ya. Kalau ngetik kecil-kecil itu selalu salah ketik. Ya, tetapi semua komen saya baca dan saya doakan. Kalau komennya pertanyaan begitu dan belum pernah kita bahas, akan saya bahas dalam video-video selanjutnya agar juga manfaat untuk yang lainnya ya. Nanti kalau penglihatan saya sudah pulih, nanti saya jawab komennya satu-satu, tetapi nantilah ya, nunggu setelah pandemi ya. Karena kalau berobat mata itu kan ada pemeriksaan yang dengan dokternya harus jaraknya sangat dekat itu. Kalau sedang pandemi kan ya gimana ya kalau terlalu dekat begitu. Jadi nanti kalau selesai pandemi kita mulai perbaikan mata lagi, karena saya pikir wajar ya di usia 43 tahun seperti saya, orang mulai mengalami kemunduran di dalam penglihatan ya. Namanya mata tua, begitu ya. Baik, yang kedua adalah ketika mantan tidak menemukan apa yang dia cari. Dia berpikir bahwa orang ketiga ini kaya raya. Dia berpikir bahwa dengan orang ketiga ini dia sudah tidak perlu capek-capek kerja, ya bisa hidup mewah foya-foya. Ternyata orang ketiga ini cuma penampilannya saja. Ya, tetapi tidak punya apa-apa. Sehingga dia, mantan, pasti akan sangat kecewa. Ya, kenapa? Pengennya kemana-mana, belanja dibayarin, jalan-jalan dibayarin, dan seterusnya. Malah dia yang harus menyediakan uang. Malah dia yang harus jungkir balik bekerja. Malah dia yang harus meminjamkan uang untuk orang ketiga, dan seterusnya. Dia kecewa karena tidak pernah menemukan apa yang dia cari dan apa yang dia impikan. Ketika mantan mengalami dua hal ini, pasti yang akan langsung hadir di dalam benaknya adalah seseorang yang tidak pernah mengkhianati dia, yang selalu setia kepada dia. Seseorang yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuknya. Siapa? Kita. Ya, karena itu ketika mantan mengkhianati kita, maka akan ada saatnya dia sangat menginginkan, sangat merindukan untuk segera kembali kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat.
Allahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.